Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru pejuang hebat di Negeri Laskar Pelangi, tepatnya di Kabupaten Bitung Timur yang sudah hadir pada momen kali ini, yaitu aksi nyata dari budaya positif. Kami merupakan calon guru penggerak yang dalam hal ini berupaya melakukan aksi nyata yang sudah terlebih dahulu dalam pembelajaran memaparkan memahami dan juga akhirnya memaparkan serta melaksanakan budaya positif. Jadi dalam pertemuan kali ini kami akan sharing ataupun mensosialisasikan terkait budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ares Paujian dan di sebelah saya ada Ibu Giovanni Adia selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bitung Timur. Kami berkolaborasi khususnya di Kecamatan Manggar dalam rangka mengedukasi ataupun menyosialisasikan budaya positif yang merupakan salah satu program di kurikulum Merdeka ini. Karena kita ketahui bahwa memang yang namanya budaya positif ini untuk sebagian besar guru mungkin ini baru terdengar. Bahkan saya juga memahaminya baru tahu ketika mengikut guru penggerak. Oh, ternyata ada yang namanya budaya positif. Nah, cuman seperti apa bentuknya? Nah, kita akan saksikan ataupun lihat bersama-sama. Jadi untuk materi pada hari ini ada 6, Bu ya. Cuma kami karena kolaborasi kami bagi menjadi 2. Untuk yang bagian saya akan memaparkan terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dalam penghargaan serta restitusi. Terus adanya juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, untuk yang Bugio akan memaparkan keyakinan kelas. Terus juga lebih spesifik lagi ada 2 tambahannya, restitusi 5 kontrol, gambaran apa yang dilakukan guru, mulai dari guru tipe penghukum, ada guru tipe pemantau, ada guru yang tipe teman, ada guru yang tipe manajer, dan satu lagi ada guru yang tipe apa lagi? Pembuat rasa bersalah. Seperti itu. Nah, itu ada tipikal-tipikal, ada posisi 5 kontrol. Nah, itu bisa kita lihat kalau aplikasinya dalam sehari-hari. Oh, ternyata kita menggunakan tipe kontrol yang ini efektif kadang, namun ternyata kurang baik ketika eksekusinya di lapangan secara masa depan. Seperti itu. Dan juga ada yang terakhir adalah segitiga restitusi, Bu ya. Nah, itu ada tiga tahapan atau 3 poin yang diambil. Yang pertama itu terkait dengan mengembalikan identitas mereka, terus juga ada validasi kesalahan, dan yang terakhir ada meyakinkan atau keyakinan ya, mengembalikan keyakinan ataupun menuju titik poin pada keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Nah, untuk yang pertama bagian saya adalah terkait dengan disiplin positif. Nah, tapi sebelum jauh ke depan, kita akan mengartikan arti kata disiplin itu. Kalau disiplin, kalau siswa sih pasti tahu, Bapak Ibu juga sudah pasti tahu, anak-anak pun kemungkinan SD juga sudah dikasih tahu apa itu disiplin. Nah, tapi kalau secara Kamus Besar Bahasa Indonesia kebahasaan, disiplin itu tata tertib di sekolah, kemiliteran dan sebagainya. Nah, disiplin itu juga diartikan sebagai ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Nah, itu makna disiplin kalau kita kaji atau kita tinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, belajar. Ternyata bukan kita lihat sebuah perilaku untuk kepatuhan, namun disiplin itu upaya untuk kita memahami sesuatu dengan cara belajar. Nah, kata disiplin itu juga berasal dari
kata yang sama dengan disiplin, atau disiplin itu disebut juga murid atau pengikut. Ya, mirip-mirip lah dengan ketaatan atau kepatuhan sebenarnya. Nah, itu dia untuk makna disiplin. Nah, kalau kita tinjau dari Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, itu disiplin itu menurut beliau ini ada di, saya kutip dari Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima dari 2013 halaman 470. Dia mengatakan di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cocok melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini memang bahasa, kalau saya tafsirkan, Pak KHD ini, Bapak Pendidikan Indonesia ini sangat sastrawi, sangat puitis. Bahkan di bahasa beliau ada menyebutkan menghamba atau berhamba pada sang murid. Itu memang kalau kita berpikir awam, memang kok berhamba, kok guru harus berhamba pada murid. Namun itu bahasa puitis, bahasa sastra. Artinya bukan menghamba, artinya saking pentingnya murid, guru itu menghamba. Berarti apapun kepentingan murid, guru harus bisa mengayomi mereka, menyalurkan potensi mereka, mendidik mereka biar tepat pada potensi dan kodrat. Nah, itu menghamba pada sang murid. Nah, di sini juga kalimat-kalimat sastra dan filsafat juga itu tercurahkan di kalimat-kalimat yang diutarakan dari Ki Hajar Dewantara. Namun di sini ada linearitas antara kemerdekaan dan juga ada disiplin. Artinya ada merdeka, ada disiplin. Nah, ini memang kalau kita pikir kok merdeka disiplin, artinya ketika kita bisa membuat mereka paham dengan suatu pola tertentu, itu akan memerdekakan mereka. Artinya bukan merdeka seenak-enaknya gitu ya Bapak Ibu ya, bukan merdeka arti seenak-enaknya, namun ketika mereka sudah memiliki sesuatu yang bisa kepatuhan ataupun pola tertentu yang di dalam disiplin positif di skema atau di skenario dengan berorientasi pada masa depan, ternyata kemerdekaan itu memerdekakan mereka ketika mereka nanti telah melaksanakan disiplin itu. Jadi kadang-kadang kalau di siswa itu kan, kalau kita berhasil mendidik siswa, mereka karakternya bagus, cara berpakaiannya bagus, nah mereka secara profesi akan merdeka. Artinya mereka nanti bebas lepas untuk menggapai posisi yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, memang kita belajar dunia pendidikan pedagogik, kita mengenal paradigma stimulus respon, ada tindakan yang kita lakukan, ada respon yang di feedback seperti itu. Namun kali ini di kurikulum Merdeka ataupun di konsep Merdeka Belajar ini ada terjadi perbedaan. Ternyata tidak semestinya stimulus respon itu digunakan mutlak di kelas. Nah, di sini ada pendekatan teori kontrol. Nah, Stephen R. Covey di dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ucapan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi kalau bisa kita lihat, nah, kalau kita belajar dari teori ini bisa dilihat. Kalau kita belajar keguruan dulu, kita mengenal stimulus respon. Nah, ini teori kontrol. Kalau dulu kita melihat, oh ternyata kebutuhan kita itu sama.
kalau dulu. Artinya pola anak belajar, kita kasih makan, ya udah makannya dikasih itu, blok satu macam. Ternyata ke teori kontrol atau ke teori yang konsep yang sekarang diusung Merdeka Belajar ini, ternyata kita tidak bisa memberikan anak makanan yang sama atau dengan cara mendidik yang sama, karena anak memiliki kodrat atau memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu kalau dulu kita anak yang pintar itu anak yang jago sains, Bapak Ibu ya. Anak yang jago matematik, oh pintar. Anak jago yang hitung, oh jago dulu kan. Ternyata setelah kita belajar di guru penggerak ini, anak-anak memiliki keberagaman potensi. Artinya mereka ada yang jago fisika, ada yang jago melukis, ada yang jago menyanyi, dan setiap anak itu memiliki bakat serta masa depannya masing-masing. Kita tidak dapat memaksakan anak jago matematika, karena pekerjaan tidak akan matematika semua. Mungkin dia ada yang jadi penyanyi. Nah, penggunaan matematisnya tidak sebanyak. Nah, seperti itu. Jadi setiap anak itu nanti dimaksimalkan sesuai potensi mereka. Nah, terus ada juga beberapa hal yang lain yang bisa dibedakan, adanya teori stimulus respon dan teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Artinya seperti yang disebutkan tadi, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama, dia lebih ke sama, semuanya disamakan. Nah, tapi kalau yang sekarang ternyata perbedaan itu menjadi kekuatan. Pelangi itu indah ketika dia warna-warni. Coba kalau pelangi itu cuma satu warna hitam, nah mungkin agak kurang menarik Bu Gio ya. Nah, lebih bagus ada keberagaman, dan itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Karena kalau kita lihat pelangi itu ya apa sih, kalau teori fisika ya masalah ya, ada efek-efek air dan lain-lain. Nanti saya kurang paham juga itu bagaimana terjadinya, namun nah, keberagaman itu kita harus lumrah, toleransi. Apalagi basic Indonesia itu merupakan negara yang multikultural. Konsep Merdeka Belajar ataupun konsep pembelajaran diferensiasi sangat cocok diterapkan. Nah, bisa kita lihat juga yang lain. Kalau di stimulus respon ini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini beda. Ternyata perilaku buruk itu belum tentu juga salah juga sebenarnya kalau di teori kontrol. Karena di teori kontrol ini perilaku buruk itu adalah sebuah pembelajaran juga bagi mereka, karena mereka bisa mengetahui apa yang itu tidak baik dan juga bagaimana cara bangkit dari kesalahan itu. Nah, ada beberapa hal yang bisa didapat. Kebanyakan malah orang-orang berhasil dari orang yang gagal, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan sendiri. Ada yang mungkin, mohon maaf, dulu masih kecil, orang tuanya tidak bisa menyekolahkan, atau mungkin Bapak Ibu ketika waktu masih orang tuanya mapan, mohon maaf, orang tuanya mungkin ada yang tinggal ataupun sudah duluan meninggal salah satunya. Nah, itu terjadi kegoncangan, akhirnya anak yang paling tua harus jadi tulang punggung. Nah, itu juga, nah seperti itu. Nah, selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol. Nah, terus yang teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Nah, jadi banyak terjadi perbedaan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi semua itu tergantung dari diri kita. Cuman kalau fokusnya di penerapan di guru penggerak ini, ataupun nanti ketika beberapa angkatan ataupun tahun-tahun ke depan, karena guru penggerak ini kalau dapat lebih banyak gitu. Artinya nanti Bapak Ibu kemungkinan di setiap sekolah akan menjadi guru penggerak juga. Cuman bedanya kalau angkatan sekarang sampai angkatan belasan itu memang ada plusnya karena jadi kepala sekolah, ada tiket jadi kepala sekolah. Tapi kan kalau ke depan saya dengar informasinya, nah guru juga harus ikut guru penggerak, walaupun itu tidak sampai 6 bulan, mungkin hanya sebulan atau 2 bulan mungkin. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya juga ada teori stimulus respon itu dengan pemaksaan. Saat rujukan gagal, terus kalau di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi memang ada
terjadi pergeseran antara dua teori ini. Terus ada model berpikir menang kalah, terus ada berpikir menang-menang. Kalau stimulus respon, kalau kita salah ya salah. Ternyata kalau di teori kontrol, nah dia memenangkan antara kedua belah pihak. Kalau di Merdeka Belajar, murid dibebaskan untuk memilih sesuai penilaian yang dia inginkan. Makanya kalau di SMA kami, anak boleh milih. Kalau yang di kelas 12, kelas 11 tidak boleh milih, mohon maaf. Kalau kelas 10 boleh milih. Kamu mau ulangannya seperti apa? Ada 3 yang disajikan, bikin video, bikin infografis, atau komik misalnya. Nah, satunya kamu boleh bikin audio ataupun bikin tulisan. Nah, jadi penilaiannya disesuaikan dengan mereka potensinya apa, seperti itu. Nah, jadi kalau yang kurikulum yang baru yang kelas 10, nah dia itu seperti itu. Nah, artinya karena tiap orang itu bakatnya beda-beda, jadi guru memaksimalkan potensi yang dia miliki. Jadi ya win-win solution kalau yang di teori kontrol. Artinya murid tersalurkan, nah guru juga bisa bebas juga untuk mengeksplorasi ataupun membuat capaian inovasi pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didik. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini baru juga ya Bu Gio, ada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan suatu tujuan ataupun yang ingin dicapai. Kalau kita lihat dari depan, jadi nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tapi William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Gossen mengatakan bahwa dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau di Indonesia yang paling simpel yang kita ketahui ada 6 dimensi yang kita pegang sebagai capaian kita, terutama di tahun 2045. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apakah itu nilai ataupun capaian ke depan yang ingin kita raih sebagai guru untuk siswa kita? Ada yang tahu? Ada 6 dimensi. Ya, apa itu namanya? Ya, profil pelajar Pancasila. Nah, itu di Indonesia. Jadi nilai-nilai ini ada setiap organisasi, setiap kelompok itu ada beda-beda yang diyakini. Namun kalau di Indonesia itu, nah ada 6 ini. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernama prestis, mandiri. Nah, ini ada 6 nilai-nilai yang itu nantinya menjadi acuan bagi guru dalam mendidik anak-anaknya. Jadi ketika sudah dapat 6 ini, nah itulah gambaran capaian yang berada dalam proses dan juga outputnya dari siswa itu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu ya? Sudah tahu mungkin? Sudah? Sudah ya, mungkin sudah. Bagi yang belum tahu, ini seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya saya ke 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ini dihubungkan dengan peserta didik karena kita objeknya peserta didik. Jadi tapi kita kaji secara umum. Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, dia mengkaji ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia itu bisa melakukan tindakan tertentu? Misalnya kenapa Bapak Ibu bisa datang ke sini, atau kenapa kami bisa berada di sini? Nah, ada beberapa motivasi atau dasarnya tindakan itu. Dari Dian Gossen ini memaparkan yang pertama, ternyata tindakannya itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi ibu berada di sini karena tidak nyaman dengan kami. Mungkin lagi telepon, tidak nyaman lah kawan aku pergi. Atau mungkin kalaupun itu kepala sekolah misalnya kan, kalau telepon tidak nyaman, tidak datang. Atau jadi landasan-landasan perilaku itu bisa karena ini.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melaksanakan. Nah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Misal melakukan belajar untuk dapat hadiah. Kadang-kadang kan kalau misalnya Bapak Ibu di kelas ataupun mungkin Bapak Ibu orang tua ada anak, bang atau kakak mendapat juara 1, ayah beri boneka gede. Nah itu kan gara-gara dapat imbalan. Jadi dia melakukan itu sering dilakukan, termasuk saya di rumah untuk memotivasi. Karena kadang-kadang kalau kita ngasih dia hukuman itu jadi bad label untuk guru atau ayah atau ibu. Tapi kalau ada imbalan, nah cuman nanti ada di bagian slide beberapa nanti saya akan menjelaskan bahwa penghargaan itu ternyata hukuman. Itu Pak. Nah kayak gitu ya. Nah ternyata perilaku itu bisa ada gara-gara imbalan atau penghargaan. Misal Bapak Ibu datang ke sini gara-gara pergi ikut kegiatan ini dibayar 100.000 misal, langsung jumpa kan? Atau dalam pilkada misalnya ada yang janjikan duit kan, beli barang langsung. Nah, itu kan tindakan itu bisa gara-gara imbalan atau juga karena penghargaan. Nah, ikut lomba dan penghargaan, langsung cepat kan? Nah, itu tindakan itu bisa terjadi. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini memang unsurnya dari motivasi intrinsik itu memang murni dan dalam. Saya nggak tahu berapa persen, namun saya beri contoh ketika berada di ruangan ini mungkin hanya sedikit yang berada pada posisi yang ketiga, yang memang pengen belajar. Ya kemungkinan yang lain bisa karena alasan yang lain, apa karena tidak kenyamanan gitu, apa karena kayak gitu seperti itu. Gitu juga dalam situasi-situasi yang lain. Nah, selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada istilah yang baru sih di sini, restitusi. Saya baru tahu ketika menjadi guru penggerak. Masih sama dengan Dian Gosen ini juga dalam bukunya yang sama. Ternyata di sini ada tiga gambar kita dapat melihat. Nah, kalau hukuman itu siksa dan diartikan siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar. Nah, itu hukuman. Ada peraturan dihukum gitu ya. Terus ada konsekuensi, ini akibat dari satu perbuatan. Siswa mencari kaca, nah ada seromper gitu kan. Nah terus, namun di sini ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah artinya di sini ada refleksi dan juga ada pemberian remotivation dari guru yang merupakan restitusi ini adalah termasuk disiplin positif Bu ya. Nah inilah yang nanti akan dijelaskan secara detail dari Bu Gio. Selanjutnya, nah ini dia dihukum oleh penghargaan. Saya juga ternyata penghargaan itu bisa menghukum juga, tapi dalam kacamata yang lain gitu ya. Jadi Alficon Punish by Rewards tahun 93 punya wawancara ASCD Annual Conference pada Maret tahun 95. Dia berbicara hukuman oleh penghargaan, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seorang. Nah ternyata di sisi yang lain menghukum itu ternyata memberikan penghargaan itu menghukum. Artinya ketika orang telah ada penghargaan, walaupun ini masih kontroversial sebenarnya Bu ya, karena kompetisi-kompetisi pun ada penghargaan. Juara Olimpiade penghargaan, juara MSDN ada penghargaan, di kelas mungkin ada juara kelas, itu kan ada penghargaan. Itu memang agak kontroversial, namun Kohn ini mendefinisikan bahwa penghargaan itu bisa karena hukuman. Artinya ketika orang telah terbiasa mendapat penghargaan, ada sifat yang kalau tidak ada penghargaan dia tidak
anak maksimal. Oh, udah ada penghargaan malas. Oh, udah ada reward. Oh, biar lagi nilai. Nah, kayak gitu. Jadi kalau udah ada reward, orang udah enak. Itu akan mempengaruhi aktivitas ataupun kegiatan dia seperti itu ya. Jadi ya memang kalau penghargaan ini di sisi yang lain bisa membuat suatu sikap itu ketergantungan. Kalau ada penghargaan tidak kerja, kalau ada penghargaan tidak berprestasi. Nah, lebih baik memang harus memunculkan dari diri sendiri. Ya, itu sih memang yang lebih sulit karena itu peran guru. Nah, tadi ada tiga motivasi mengapa manusia melaksanakan kegiatan tertentu. Nah, ini Bapak Ibu guru akan belajar juga tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata motivasi perilaku itu terkait juga dengan kebutuhan dasar yang mereka lakukan. Kenapa mereka melakukan hal tertentu? Kenapa ibu minum? Atau kenapa ibu datang ke sini? Oh, karena ada makanan, aku lapar. Ikut kegiatan ini bisa. Nah, jadi ada motivasi dan juga ada kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini ada 5. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus tahu nanti perilaku tertentu yang dicerminkan di kelas dari siswa Bapak Ibu ternyata karena kebutuhan dasar mereka. Apalagi itu agak menyimpang, itu karena kekurangan kebutuhan itu. Misal, kalau kita berbicara kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup ini adalah bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis juga sebagian bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini yang untuk bertahan hidup. Mengapa misalnya orang bisa maling? Karena lapar, tidak makan, miskin. Nah, itu bisa perilakunya gara-gara itu. Tapi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dan sebagainya. Nah, yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru ngajar, ternyata ada juga yang melandasi selain kenapa anak itu tadi malah kawan, ternyata dilapar. Nah, tapi dengan alasan yang lain bisa juga ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misal, kenapa anak itu menjadi murung? Ternyata dia bisa dibully di kelas. Ini kebutuhan sayangnya kurang di kelas. Kita harus tahu kenapa anak ini beda dari biasa. Oh, ternyata kondisi keluarga itu tidak bagus. Nah, itu kita sebagai guru harus peka terhadap kebutuhan dasar ini. Terus ada kebutuhan penguasaan atau power, kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Dia ingin jadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Nah, ini kadang-kadang untuk hasrat berprestasi ini ya, Bugio ya, untuk pengakuan. Kalau di kelas ini seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu? Ada yang tahu mungkin Bapak Ibu? Yang penguasaan, anaknya sensitif misalnya, marah sama apa marah dengan gurunya misalnya. Nah, ternyata ketika anaknya berusaha maju, dia tidak pernah dipilih untuk maju ke depan. Nah, itu bisa menimbulkan perilaku yang kurang bagus. Nah, kita juga sebagai guru harus peka dengan hal seperti ini. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan atau freedom, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan anak seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini juga kita harus tahu anak
kalau kerjasama dengan lembaga psikologi itu lebih baik. Kita kan kebanyakan cuma mengenal 3 jenis tipikal manusia ya. Maksudnya pembelajaran ada auditori, visual, terus kinestetik. Kalau pembelajaran diferensiasi itu kan harus disesuaikan dengan potensi mereka. Namun ternyata ada salah satunya gaya belajar anak-anak yang eksperimental. Ada yang suka coba-coba. Kalau kita kan kalau yang tipikal auditori paling mudah diajak bercakap ngerti. Tapi kalau kinestetik harus diajak gerak. Benar nggak begitu? Kalau eksperimental harus diajak coba. Bu, gini kita kimia, kita gini ya kalau bangun ini. Tapi kalau anak auditori dapat membayangin. Oh, oke. Tapi kalau anak eksperimental nggak dapat, dia harus dicoba. Apalagi anak bertipikal sosial, harus langsung by doing, terjun ke lapangan. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus mengerti. Nah, kalau di saya, kebetulan saya sosiologi, biasanya saya juga untuk mereka melaksanakan proyek investigasi sosial atau proyek eksperimental sosial, eksperimen sosial. Jadi contohnya sudah ada beberapa video dikumpulkan, mereka ngetes di lingkungan masyarakat. Misal tema perundungan, ada yang dirundung, dipukul lah misalnya di depan. Nah, masyarakat itu ngelerai enggak? Atau dibiarkan aja nonton? Nah, ternyata dari beberapa eksperimen itu, dari 5 ini hanya 1 yang peka. Nah, itu kan dapat, oh ternyata pembelajaran bagi mereka, oh ternyata masyarakat kita nih yang peka itu dari 5 cuma 1, Pak. Nah, itulah pembelajaran kita. Kayak gitu. Itu ada tipikal anak yang seperti itu. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia juga yang terakhir ini adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya karena tidak mungkin kerja terus atau belajar terus. Kadang kan kita perlu refreshing atau recharge. Kalau saya biasanya nge-recharge-nya 1 minggu. Nah, itu kalau kerja agak malas karena memang waktunya waktu me time atau waktu weekend gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau sudah bekerja full Senin sampai Jumat, nah kita butuh waktu ngecas kayak HP lah. HP-nya udah ngedrop, nah kita perlu ngecas untuk kembali lagi ke itu. Bapak Ibu mungkin banyak macam ya. Ada yang mungkin berkebun kan, ada yang nge-recharge-nya healing ke Tanjung Pendang atau Tanjung Kelayang atau ke Pantai Serdang atau Bukit Samangan berfoto di A1 atau di Pantai Golek kan lihat sapi kan. Ya di situ kan, siapa tahu nanti sapi-sapi situ jadi sapi laut kan, karena kebanyakan dekat pantai kan, karena kan ya kayak gitulah. Nah di sini cuma ini aja, jokes aja. Nah jadi kebutuhan yang selanjutnya itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah jadi anak-anak itu selain belajar dia juga harus ada bermain, harus ada tertawa, karena itu untuk balance. Saya terinspirasi kemarin dari LDK latihan dasar kepemimpinan OSIS yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu di Gedung Zahir MZ. Waktu itu pembicaranya Pak Bupati, tapi Pak Bupati nggak bisa hadir, jadi Pak Hendriani Kepala BPKK sendirian yang menggantikan. Jadi beliau saya langsung momen gitu, langsung teng gitu. Oh benar kata Bapak ini. Jadi beliau itu kerjanya intensitasnya tinggi, memporsir pikiran gitu ya. Karena beliau pejabat daerah kan. Nah tapi beliau sebelum itu memang sudah biasa bekerja seperti itu. Nah ketika kuliah ternyata beliau ngikut teater. Saya nggak nyangka dengan beliau yang sepertinya serius ternyata bisa teater gitu. Saya nanya ke beliau, Pak kok bisa teater gitu. Jadi beliau menyebutkan, nah saya itu kalau dulu kuliahnya suka diskusi, suka debat. Jurusan saya juga termasuk jurusan yang banyak mikir gitu. Nah, jadi saya untuk menyeimbangkan yang seperti itu dengan mengolah otak kanan. Bisa dengan drama, bisa dengan nyanyi, bisa dengan nari. Nah, jadi saya juga terpikir, oh gitu ya. Ternyata kalau kita ada kemampuan, kita kan biasanya kan ada kemampuan otak kanan kan, otak kiri. Nah, itu cara membalancekannya. Makanya dari itu kadang-kadang
saya juga kaget ada di SMA ini namanya Indra, juara 1 Olimpiade tahun ini, peringkat 1 nasional astronomi. Dia juara 1 nasional di Indonesia. Tapi saya nanya, abang kau gimana belajar? Saya datang ke sekolah jam 8 Pak. Oh iya, karena memang anak itu memang dibebaskan untuk belajar sesuai minatnya itu saja. Nah, jadi tapi untuk bulan tertentu ya, apalagi mendekati kompetisi. Nah, jadi saya karena dia belajar sampai malam kan, jadi jam 8 datang, terus kalau mulai enggak Pak. Terus aku main game Pak sejam. Jadi jam 9 baru mulai. Oh, terus sampai jam 12 istirahat. Aku main game lagi kata dia. Oh, terus saya hubungkan dengan dia. Oh, ternyata ketika dia belajar stres, dia perlu mengasah tekanan untuk mengimbangkan stres itu. Nah, gitu juga mungkin nanti Bapak Ibu. Saya juga sudah punya, gara-gara momen-momen tertentu, saya juga sudah punya desain pembelajaran juga kayak gitu. Cuma namanya rahasia. Best practice-nya rahasia. Tapi saya sudah terpikir gara-gara melihat kegiatan kayak gitu, menyeimbangkan pelajaran kita yang terik di kelas, namun juga harus bisa menyisipkan otak kanan. Misalnya bisa dengan nyanyian. Kalau di TK sih pasti Bu ya. Nah, itu pasti fun, nyanyi, SD. Tapi kalau SMA kan, apalagi pelajar fisika kan jarang nyanyi-nyanyi, ya kan? Atau pelajar kimia kan, kadang-kadang melihat guru ya, gitu ya. Nah, tapi sih di SMA ini mudah-mudahan enggak ya. Nah, itu dia, kita juga harus tahu yang seperti itu. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, di sini kita juga sebagai guru harus tahu ada dunia berkualitas. Nah, saya juga apa ini ya? Makhluk apa ini di pendidikan guru penggerak dunia berkualitas ini? Saya agak berkepala. Nah, ternyata dunia berkualitas itu kalau sesuai dengan kita masing-masing itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, dalam pikiran kita masing-masing, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Nah, coba boleh saya mungkin bertanya buat Bapak Ibu ya, atau mungkin dari Bapak Ibu punya nggak seseorang yang sekarang terlintas di pikiran Bapak Ibu mungkin, yang menurut Bapak Ibu, oh ini ada hubungannya dengan hidup saya, mungkin saya butuh ini kayaknya untuk satu orang. Ada nggak mungkin dari Bapak Ibu yang terpikir seseorang lah itu? Jadi sekarang Bapak Ibu silakan mikir orang, silakan. Sudah terpikir siapa? Kalau sudah, siapa orang itu dan mengapa Bapak Ibu memikirkan dia? Dari Ibu yang tengah boleh ya? Iya, yang berkacamata. Siapa yang Ibu pikirkan sekarang dan mengapa Ibu memikirkan dia? Tadi kan saya bilang apa namanya, Ibu pikirkan seseorang. Nah, siapa dia dan mengapa Ibu jadi terpikir dia? Silakan. Ana. Oh, Ana. Mengapa, Bu? Kenapa Ibu memikirkan jadi terpikir Ana? Karena kejadian yang mungkin kejadian yang dialami akan mungkin akibat dari good news apa bad news? Tapi kalau kita belum nih, nggak bagus ya? iya. Oh, nggak bagus. Oh, oke, siap. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Hayati ya. Kasih aplaus dong untuk Ibu Hayati ya. Kayaknya memang Hayati sekali Bu ya. Hayati kayaknya dengan kejadian itu nanti Ibu baru satu ya, coba kita satu lagi nanti kita compare kenapa ada dunia berkualitas ini. Mungkin Ibu, silakan Ibu
nama dan juga orang yang dipikirkan dan mengapa memikirkan dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Raya. Alhamdulillah begitu mendengar siapa yang terpikirkan itu langsung di sini sudah pasti belah hati suami. Karena suami itu bagi saya bukan hanya sebagai imam saya, tapi juga sebagai sahabat, sebagai kakak. Semua yang ada pada dia itu sangat saya butuhkan. Jadi saat saya butuh teman ngobrol, dia selalu ada. Gitu. Saat saya butuh motivasi, dia juga selalu kasih motivasi seperti itu. Iya, pakai komplit, alhamdulillah. Terima kasih. Soraya. Oh, Ibu Soraya. Jadi tadi ada dua orang, yang satunya anak Bu ya, dan juga satunya suami. Jadi kalau kita ngajar itu dari Bapak Ibu ya, berarti ada momen. Kalau momen itu kan, kalau yang biasa aja itu kan kita nggak akan masuk di memori kita, benar nggak Bu? Mohon maaf kalau Ibu Bapak Ibu ngajar, kalau di kelas kita yang ingat itu yang paling pintar, benar nggak Bu? Atau yang paling buruk attitude-nya? Atau enggak yang paling ganteng? Atau enggak yang paling cantik? Kayak gitu kan pasti ada yang paling. Nah itulah dunia berkualitas. Nah begitu juga ketika Bapak Ibu mengajar, anak itu punya dunia berkualitas. Jadi ketika anak itu ditanya siapa yang kita pikirkan oleh kamu, ketika dia bilang itu gurunya, berarti gurunya berhasil masuk ke dunia berkualitas. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh dunia pendidikan kita. Nah kalau Ibu tadi kan, oh saya anak, mungkin ada kegiatan ada momen atau ada kejadian yang membuat itu Ibu terharu ya. Dengan saya kurang maaf, saya nggak mau mengulik, nanti takut ibunya berlinang air mata. Jadi itu cukup tahu kita. Nah tapi dari Ibu Soraya tadi menyebutkan ada orang yang berkualitas yang masuk dalam pikiran dia, dan ketika saya meminta Ibu untuk mengingat, dia langsung bilang suaminya, karena suaminya ternyata bisa menjadi semua bagian yang ada di kehidupan dia, sahabat, terus bisa jadi motivator juga, hampir semua Bu ya. Luar biasa, itu memang sosok yang diidam-idamkan. Saya juga pengen menjadi seperti Ibu kalau bisa, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan saya ini saya juga berusaha yang terbaik. Mudah-mudahan ya, saya juga harapannya nanti ke Bapak Ibu juga ya, karena kan memang kalau dunia berkualitas ini ya, kalau di kelas Bu ya, kita juga yang bisa mengonsepnya ataupun membuat anak didik kita bisa membuat kita bagian dari mereka. Dan ketika itu disebutkan, mohon maaf, biasanya kalau di sekolah-sekolah tertentu ya kan ada pemilihan guru favorit atau guru berprestasi atau guru yang pakai voting. Nah itulah dunia berkualitas. Ketika disuruh voting, mereka langsung ingat, oh guru ini. Dan ada beberapa guru yang menang. Berarti dari berbagai macam guru yang ada, ternyata guru ini yang masuk berkualitas. Ya, ada dunia berkualitas si anak-anak yang ada di sekolah itu. Nah, cuma jadi catatan mungkin untuk ke depan bagi Bapak Ibu mungkin yang tidak terpilih, nah itu kita juga harus introspeksi mengapa kita tidak menjadi bagian dunia berkualitas. Apakah mungkin ada yang bermasalah di pembelajaran kita, atau jangan-jangan kita kalau di sekolah ketus, mukanya jutek gitu kan, dan lain-lain. Nah, itu juga kita harus introspeksi diri. Nah selanjutnya dunia berkualitas Nah selanjutnya murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Seperti yang saya bilang tadi, bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memberikan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah memang tidak gampang sih membuat kita menjadi bagian dunia berkualitas mereka. Namun yang perlu saya garis bawahi adalah kita harus menjadi sesuatu yang beda bagi mereka. Ketika guru kan ada banyak ya, guru ada banyak, tapi harus jadi guru yang beda dari antara yang lain, dan itu yang penting.
kita kan yang ingat itu pasti beda. Termasuk juga saya pernah membaca ada Black Swan teori angsa hitam. Jadi ini ditemukan, jadi angsa ini orang Eropa berjalan ke Australia. Dia melihat ada angsa hitam. Biasanya angsa itu warna putih. Tapi waktu ke Australia dia menemukan angsa hitam. Loh, angsa kok ada warna hitam? Nah, itulah kita artinya ada pembeda, kita ada punya ciri khas dan itu diingat. Dan akhirnya jadi teori angsa hitam. Artinya kita bisa beda dari yang lain dan membuat perubahan. Nah, itu juga mungkin dari Bapak Ibu. Oh, mungkin ibu ini udah gini. Nah, kita harus juga cari model yang lain yang bisa mengingat kita di dalam dunia berkualitas mereka. Seperti itu. Nah, kita sebentar lagi akan masuk ke bagiannya Ibu Gio. Namun dari budaya positif yang sudah saya paparkan tadi, itu pengantar, ada teori motivasi, kebutuhan dasarnya seperti apa, dan juga ada hal-hal yang lain lah gitu yang dibahas sebelumnya. Namun dari implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan, nanti ada namanya keyakinan kelas Bu ya, dan restitusi manajer. Jadi disiplin positif yang sudah saya terangkan tadi itu adalah restitusi. Jadi kita restitusi itu bukan memarahi anak. Kau misalnya kalau berapa itu, kenapa kamu ini sampai gitu misalnya? Nah, itu sebenarnya kurang tepat kalau dari sesi restitusi 5 kontrol gitu ya, yang kontrol manajer. Nah, namun kalau di kelas membentuk budaya positif itu, kalau dari pengalaman saya pertama melakukan sosialisasi keyakinan kelas tadi. Kita walaupun profil pelajar Pancasila itu ada 6, namun di kelas itu kita bisa memilih antara salah satu atau juga bisa memilih hal yang lain yang itu mudah untuk dilakukan. Misalnya menghargai orang lain atau menghargai orang lain dan disiplin cukup 2 atau 3. Namun itu menjadi kesepakatan. Ketika itu sudah menjadi kesepakatan dan diyakini, itu juga ada, ketika kita melanggar itu juga ada konsekuensinya. Kita juga harus memberitahukan itu. Nah, ini sosialisasi ini waktu saya di kelas, sosialisasi ini apa mereka pengennya. Nah, itu juga yang nantinya kita tunaikan atau kita laksanakan. Ketika ada murid bermasalah, nah saya juga melakukan restitusi atau pengembalian karakter mereka. Jadi anak-anak itu ketika melakukan hal tertentu itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak mereka penuhi. Ketika dia tidak lengkap backnya, itu kenapa? Oh, ternyata anak yatim piatu tidak ada duit untuk menjahit. Nah, kita perlu harus paham dengan kondisi seperti itu. Nah, itu bisa melakukan restitusi, salah satunya restitusi manajer, ditanya mengapa seperti itu. Dan juga kalau dari tahap itu ada segitiga restitusi. Jadi tidak boleh langsung ngejudge gitu Bu Gio ya, tapi juga harus melalui tahap-tahap dan juga memang harus ada refleksi dan juga tidak lanjut ketika itu dilakukan berulang-ulang. Itu saja dari saya. Kalau untuk pertanyaan nanti di terakhir Bapak Ibu ya jika ada pertanyaan, dan bagi yang nanya ada door prize juga dari kami. Dari saya itu saja, saya lanjutkan ke Bu Gio untuk memaparkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Ares. Kalau saya nggak tahan duduk ya, saya berdiri aja. Nah, sebelum saya masuk ke materi supaya kita nggak ngantuk gitu ya. Jadi saya mau sedikit dialog dengan Bapak Ibu gitu ya. Jadi berkenaan dengan budaya positif. Jadi saya punya satu kasus ya. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda gitu ya. Jadi saya minta pendapat Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu sebagai guru kalau mengalami kasus ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi contoh seperti ini. Ada seorang anak. Jadi anak ini, karena saya ngajarnya di TK, saya banyak guru TK juga ya. Nah, anak ini saya ngomong, ayo duduk, dia berdiri. Terus saya ngomong, kita mau belajar ya, kita berdoa dulu. Dia tidak mau berdoa, dia berlarian. Pokoknya seharian itu saya diabaikan sama dia. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi saya ngomong apa, dia lakukan sebaliknya gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di posisi saya, kira-kira apa kiat Bapak Ibu untuk mengatasi ini? Mungkin ada yang mau berpendapat?
Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin memang sering kita jumpai untuk anak seperti ini, apalagi pada anak usia dini, gitu ya. Yang biasa yang saya lakukan itu, saya mengamati dulu apa yang dia buat. Kira-kira mungkin biasanya ada sesuatu memang hari itu yang sedang dia lakukan. Jadi kita mengamati dulu. Setelah itu baru kita mungkin kalau secara perintah, yuk duduk, anak itu tidak akan dengar. Tapi kita ajak berbicara, kita ya pakai trik gitu ya. Mungkin trik ini punya tersendiri gitu ya. Kita istilah kerennya sekarang itu coaching ya, kita menggali sebenarnya anak itu maunya apa. Nanti secara pelan-pelan pendekatan khusus, mungkin kalau secara sifat mungkin bisa bukan hari itu saja, mungkin sudah berkepanjangan. Kita ajak dia ngobrol, mungkin dengan pendekatan, mungkin hari ini mungkin dia tidak mau cerita, besok lagi kita dekatin, mungkin besok lagi kita dekatin. Dan saya yakin kalau sudah kita dekatin pelan-pelan dengan hati yang tulus, anak-anak bisa merasakan dan nanti dia akan bercerita. Nanti dia bercerita, nanti kita kembalikan lagi. Nah, seperti kalau begini yang misalnya si Ani lakukan, kira-kira benar nggak ya? Kita kembalikan kepada dia. Karena nanti dia akan berpikir bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan kita kembalikan lagi kepada mungkin keyakinan kelas sudah dibuat di kelas masing-masing. Kita kembalikan lagi ke sana, kira-kira benar nggak ya yang sudah kita lakukan sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Kalau tidak benar, mungkin kan sudah ada konsekuensinya atau apa. Nanti mudah-mudahan ke depannya anak ini akan menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Mungkin? Ibu? Mau menyampaikan pengalaman di SMP, mungkin ada kasus lain bisa diceritakan, nggak apa-apa Bu? Mungkin yang paling berkesan sama ibu kasusnya gitu ya, yang ibu sampai ribet gitu gimana gitu. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau masanya anak-anak SMP itu karena saya ngajarnya baru di kelas 7 ya Bu ya. Yang kelas 7 kalau 8 9 tuh udah mulai ada perubahan jadinya. Ya, kalau yang kelas 7 kan biasa bawaannya masih anak-anak. Iya, peralihan, kalau namanya masa puber ya Bu. Nah, jadi dia itu masanya masih pengen coba-coba. Terus terang kalau di tempat saya itu yang paling banyak dilakukan kenakalan anak-anak itu ya paling sering lompat pagar. Jadi itu nggak tahu alasannya. Kalau kita tanya sudah berapa kali sudah dipanggil, terus alasannya pengen jajan, ya belajar, ya. Tapi anak-anak ibu yang pernah ibu ajar di sini, alhamdulillah ada ya. Nah, ya. Jadi kalau itu sering lompat pagar Bu, ya. Terus sering lompat pagar. Setelah ditanya kenapa, katanya pengen jajan. Nah, di sekolah kan juga ada kantin. Nah, terus mungkin apa ya? Pengen coba-coba aja kali ya Bu ya. Nah, masanya itu jadi sudah kita panggil, kita tanya alasannya kenapa, sudah ditanya dengan baik-baik lah gitu ya Bu. Jangan sampai gurunya emosi Bu, itu hampir ya Bu, hampir. Iya, jadi sampai aku itu ya menurut saya juga salah gitu. Saya sampai ngejasnya anak itu bilangnya Spiderman sama Catwoman Bu. Kalau yang pernah Catwoman, iya jadi sudah sering, jadi kadang-kadang ya emosi juga gitu Bu ya. Nah, paling itu sih ya, jadi paling caranya saya panggil, saya tanya baik-baik. Jadi kalau kamu melakukan pelanggaran lagi gimana, konsekuensinya apa, kamu maunya gimana gitu sih Bu. Selain itu juga konfirmasi sama orang tua, kita sama-sama saling ini gimana gitu anaknya, kalau di sekolah seperti ini, kalau di rumah gini. Jadi kita juga nggak bisa mengubah anak itu hanya di sekolah saja ya Bu. Kita juga butuh kolaborasi bersama dengan orang tua, itu yang paling penting. Nah, itu terima kasih Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih ibu-ibu ya yang sudah menjawab. Nah, nanti saya akan bahas lebih lanjut kasus ibu ya. Kita teliti ya, tadi kita sudah dengar bersama. Jadi hari ini saya akan menyampaikan bagaimana menerapkan posisi kontrol melalui segitiga restitusi dalam rangka menumbuh kembangkan budaya positif pada murid. Lanjut Pak. Nah, di sini budaya positif itu apa sih? Jadi kita perlu tahu budaya positif itu
supaya nanti apa yang kita inginkan dari anak murid kita gitu ya. Nah, kita mau anak kita menjadi pribadi yang disiplin, tentu kita harus juga ajak orang tua mereka untuk ajarkan mereka disiplin. Kalau misalnya di sekolah mereka datang memberi salam gitu ya, selamat pagi. Nah, di rumah juga harus diajarkan begitu mereka pulang, oh misalnya disapa papa mamanya yang di rumah gitu ya. Nah, setelah ada peran guru dan orang tua, baru akan namanya curah pendapat nanti ada ya langkah-langkahnya. Jadi membuat keyakinan kelas. Nah, yang terakhir itu yang paling penting konsistensinya. Karena anak akan bingung loh ya kalau misalnya gurunya di sekolah bilang, nah kamu kalau lihat siapa kamu buang ya, kamu pungut. Oke, di sekolah dia pungut, dia buang, tapi di rumah dia buang nggak? Belum tentu. Kalau di rumahnya misalnya yang beresin kamar selalu mamanya bilang nggak usah, biar mama aja, kamu kan masih kecil gitu ya. Nah, itu nggak konsisten bapak ibu ya. Jadi waktu ada orang, waktu ada guru, oke dia lakukan dengan sangat baik gitu ya. Tapi waktu tidak ada orang misalnya di rumahnya, oh udahlah, habis makan permen taruh, sama coklat taruh, nanti mama bisa beresin. Nah, itu namanya konsistensi perlu ya. Lanjut Pak Aris. Nah, ini tadi yang posisi kontrol. Jadi karena guru sama orang tua itu adalah sentral, jadi kita adalah yang menjadi pengontrol bagi anak didik dan juga anak-anak kita di rumah. Nah, ini yang pertama adalah yang paling gampang, yang tadi ibu bilang emosi gitu ya, emosi. Nah, penghukum, begitu anak berbuat kesalahan langsung keluar umpatannya gitu ya, dari mana kemana-mana, atau memberikan hukuman fisik, misalnya kamu harus lari keliling lapangan ya 10 kali. Nah, itu adalah penghukum namanya. Coba saya tanya, misalnya seandainya murid gitu ya dikasih hukuman, merasa nyamankah? Tidak ada. Tidak. Nah, pasti nggak ada orang yang mau dihukum gitu ya, apalagi hukumannya fisik yang sangat berat. Kemarin saya lihat di Facebook ada yang sampai masuk rumah sakit muridnya karena gurunya suruh push up 100 kali. Pertanyaannya, setelah kita hukum push up 100 kali, apakah nanti dia akan berubah? Mungkin dia akan taat aturan, tapi taatnya karena terpaksa. Iya, karena terpaksa. Jangan sampai aku disuruh push up lagi gitu Pak ya. Ya udah, pingsan pula aku gitu kan. Nah, jadi aku taatnya karena aku takut gitu dengan hukuman itu gitu kan. Nah, tetapi tidak efektif untuk jangka waktu yang lama dan tidak bisa membangkitkan motivasi intrinsik anak. Jadi anak nggak akan berinisiatif untuk melakukan hal yang baik. Dia akan melakukan hal yang baik ketika di sekolahnya waktu gurunya lihat, oh aku takut dihukum Pak Aris, ini Pak Aris sudah pukulin lapangan, baru aku taat aturan gitu kan. Tapi kalau sudah di dunia luar nggak ada Pak Aris, wah tidak tahu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini kelihatannya kayaknya tuh apa ya, nggak menghukum tapi sebenarnya lebih menusuk. Contohnya seperti ini, misalnya nih ada murid Bu Nelly nih, dia nggak buat, misalnya disuruh membuat karya gitu ya, terus dia nggak ngumpul gitu kan. Terus Bu Nelly bilang, kamu nih gimana sih, ibu udah capek-capek mikirin idenya, kamu nggak buat, ibu sedih nanti ibu dimarahin ke Pak sekolah. Menjadi merasa bersalah kan muridnya, jadinya mikir kan, ini gara-gara aku Bu Nelly dimarahin sama kepala sekolah misalnya gitu kan. Nah, itu kelihatannya sepertinya tidak ada hukuman gitu ya, tapi jadinya muridnya jadi merasa bersalah gitu kan. Nah, mereka akan jadinya semakin tertekan, padahal mungkin mereka tidak membuat karya itu ada alasannya kenapa gitu kan. Tapi kita tidak mau tahu gitu, guru nggak mau tahu, yang penting kau nggak buat kau salah. Jadi gara-gara kamu misalnya aku jadi guru jadinya nggak profesional misalnya gitu. Kemudian lanjut ada yang namanya teman. Nah, ini yang tadi Bu Nelly ceritakan. Kita pancing pelan-pelan gitu ya, dalam suasana akrab, dengan senyum yang ramah. Kenapa kamu nak hari ini nggak mau duduk? Itu adalah posisi kita sebagai teman. Jadi ketika guru memposisikan sebagai teman, ya seperti teman biasa nanyanya dengan suasana yang santai, dengan senyum, sapa, ramah. Kalau di TK ini akan menjadi sesuatu yang paling terlihat, ya kan? Kalau guru TK pasti tahu posisi teman
seandainya ada murid kita yang mungkin berbuat kesalahan, jangan langsung kita todong ya misalnya, abang udah gini, abang udah begini. Tidak, tetapi dari segitiga restitusi itu adalah pelan-pelan kita samakan keadaan mereka. Bayangkan kita di posisi mereka. Seandainya abang datang telat nak sekolah, terus Pak Aris teh marah-marah, abang kan jadi makin ini ya, makin down gitu ya, nggak berani cerita jadinya. Tapi kalau di segitiga restitusi ini ya, selaku kita manajer, bukan seperti itu. Kita membuat dia supaya tidak merasa bersalah dulu. Nah, jadi seperti ini misalnya, bang, abang telat pasti lah takut nak. Si dijawab, iya aku takut gitu misalnya, takut dimarahin gitu. Bang, ibu Isa nih telat. Semua orang bang Isa telat, bukan dia abang. Lalu baru saat itu kita akan tanyakan, apa sih abang telat misalnya gitu ya. Nah, di situ dia akan bercerita gitu ya. Mungkin boleh kita saksikan sedikit video. Tunggu sebentar ya Pak Ibu. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari tugas demonstrasi kontekstual. Tapi saya coba praktek dengan anak TK ya, bagaimana segitiga restitusi ini. Baik, nah di sini itu kan ada skenario ya. Skenario itu anak TK yang datang terlambat. Itu Pak di browser Pak di bawah. Iya. Videonya Pak, boleh kita saksikan bersama ya Bapak Ibu ya, supaya apa ya, saya nggak perlu menjelaskan tapi Bapak Ibu langsung dapat gambaran seperti apa gitu. Jadi skenario ini saya pikir awalnya susah ngajak anak TK karena mereka nggak bisa baca ya, tapi diajarin sekali ternyata mereka bisa dan mereka seneng gitu diajak karena dianggap kayak main drama jadinya, bermain pura-pura. Ada di situ belum jalan ya. Mungkin sinyalnya agak kurang ya. Oh ya udah, kita lihat yang punya Pak Aris karena itu nggak bisa dibuka di YouTube, sinyalnya kurang mungkin. Saya menunggu yang Ibu Gio, Bapak Ibu ya, ini jadi saya juga sudah ada praktik untuk penerapan segitiga restitusi. Tapi bukan masalah. Kenapa saya jadi dipanggil?
Tapi nama siapa ya? Oh iya Pak. Nah, ini kan tahu kan sebelas. Oh maaf Pak, juga saya tidak ada. Oh iya, Bapak SMA juga, Bapak juga pernah seperti itu. Tapi kan mesti merasa kenapa sih? Karena saya melakukan kegiatan jadi saya lupa mengajar saya. Ya, baiklah. Dari apa yang terjadi ini, kira-kira lagi-lagi kelas apa yang perlu kita ketahui bersama ditingkatkan atau kita koreksi? Oh iya Pak, mengenai kedisiplinan, mohon maaf karena saya tidak bisa memenuhi kesepakatan kelas yaitu kedisiplinan ada itu lengkap. Ya, ini bukan kesepakatan saja, namun yang lebih penting itu keyakinan kita yang kita sudah sepakati bersama dan juga bahwa kedisiplinan merupakan bagian yang penting dari kita dan juga langsung juga itu ada sama saya Pak dan juga jadi dari yang telah terjadi ini apa yang perlu kita perbaiki ke depan? Baiklah Pak, nanti saya akan memasang gas nama saya dan saya akan mengatur aktivitas saya agar bisa memenuhi keyakinan kelas yaitu salah satunya kedisiplinan dan agar bisa mencapai cita-cita saya yaitu polisi. Baiklah, kalau kita tahu bersama bahwa tadi lupa kelas kemudian pelaksanaan lagi karena keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, nah tentunya itu menjadi kita bersama, apalagi beliau memiliki cita-cita yang tinggi yaitu menjadi polisi. Nah untuk mencapai seperti itu tentunya polisi harus disiplin. Nah kedisiplinan itu bisa dipelajari melalui keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Itu kedisiplinan merupakan fondasi keberhasilan. Baiklah Pak, terima kasih atas pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi untuk mencapai cita-cita saya menjadi polisi. Baik. Nah, dari yang tayangan video tadi, untuk yang pertama tadi memvalidasi tindakan yang salah, kira-kira nanti aja Pak, nggak apa-apa. Ya. Nah, untuk memvalidasi tindakan yang salah, kira-kira tadi Pak Aris ngapain ya? Tadi yang salah apa sih? Apa yang salah tadi Pak? Kelengkapan pakaian. Oh iya, kelengkapan bed itu berkaitan dengan tata tertib sekolah. Tetapi Pak Aris tidak langsung kan, mana bed kalau misalnya gitu ya. Nah, tapi Pak Aris caranya siapa namamu, ya kan? Padahal mungkin Pak
habis itu muridnya masih ingat ya dengan keyakinannya. Nah, itulah namanya segitiga restitusi. 3 langkah saja, tetapi dalam sehari-hari itu pasti sulit untuk dilakukan, apalagi intensinya tinggi, Ibu ya. Nah, tantangan menjalankan segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita menahan emosi terkadang, apalagi kalau kesalahannya nanggung-nanggung, Bu ya, dan nanggung-nanggung dalam artian kesalahan yang mungkin cukup fatal, gitu ya. Tetapi bagaimana kita memposisikan posisi kontrol tadi sebagai manajer, jadi tidak langsung menghukum, tetapi kita mau mengembalikan identitas anak-anak itu. Kita mau ajak mereka berpikir kritis, apa sih yang bisa saya perbaiki dari kesalahan saya, gitu ya. Walaupun saya sudah bersalah, gitu, tetapi saya nggak terus-menerus dalam keadaan bersalah, tetapi saya mau memperbaiki supaya saya bisa berubah jadi pribadi yang misalnya tadi nggak disiplin menjadi pribadi yang akhirnya jadi disiplin. Nah, itu peran guru untuk menjalankan segitiga restitusi itu tadi, ya. Mungkin bagi kita yang guru TK agak sulit kita mengajak anak, masih ingat nggak apa yang kamu perbaiki, gitu ya. Tetapi bukan tidak mungkin, gitu ya. Bukan tidak mungkin kalau kita misalnya membiasakan mereka untuk melaksanakan itu dengan peran kita yang lebih dominan, membimbing mereka, gitu. Mungkin kita yang lebih banyak tanya, Bu Eli ya. Nah, lebih banyak menggali, gitu ya. Nah, misalnya kamu kan telat hari ini, jadi captain misalnya, gitu ya, memperbaikinya. Oh, mungkin besok aku datang lebih cepat lalu, misalnya gitu ya. Nah, itu kan bisa menjadi suatu perbaikan dari mereka. Bagaimana kita menstabilkan identitas mereka. Lanjut, Pak Aris. Nah, apa sih yang pendidik inginkan dari anak? Nilai-nilai kebajikan apa yang mau pendidik itu ada di dalam anak-anak kita itu, nilai-nilai positif seperti apa? Lalu kalau misalnya kita sudah memilih nilai kebajikannya, apa yang akan terjadi pada anak-anak kita? Nah, mungkin nanti saya akan minta sedikit aktivitas, gitu ya, di akhir ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tuliskan nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu inginkan di dalam diri anak, ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi harus berpihak pada murid. Jadi jangan menentukan keyakinan kelas tanpa ini curah pendapat untuk ide. Jadi kalau anak SMP dan SMA lebih gampang ya, Bu ya, diajak curah pendapat, gitu ya. Nah, kalau TK gimana caranya? Kalau saya berpikir seperti ini, TK itu kan suka dengan yang sesuatu yang konkret. Mungkin kita bisa buat gambar perilaku yang baik dan tidak baik. Silakan nanti dia bisa memilih, gitu, perilaku yang baik menurut dia itu apa, gitu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai nantinya konsep untuk membuat keyakinan kelas. Lanjut, Pak Aris. Nah, misalnya ini di TK saya misalnya keyakinan kelasnya seperti ini, karena ini yang paling banyak menonjol dan mereka juga tahu ini, gitu ya. Jadi hadir di sekolah tepat waktu, kemudian peduli pada teman itu bisa hal kecil. Misalnya mereka habis bermain, ada anak yang tidak mau bantu temannya beresin, ada. Nah, itu bisa menjadi indikator peduli pada teman. Kalau dia peduli, dia akan membantu sama-sama habis bermain beresin mainannya, gitu ya. Nah, kemudian mendengarkan orang berbicara. Ini banyak terjadi ya, orang berbicara terus mungkin audiensnya itu tidak mendengarkan dengan baik, gitu. Nah, ini salah satu keyakinan nilai positif yang harus ada, karena artinya apa? Ketika kita mau mendengarkan orang berbicara, artinya kita menghargai orang tersebut. Nah, kemudian kalau TK lebih ke ini ya, senyum, salam, sapa, dan sopan. Jadi begitu datang, senyum, kemudian salam sama guru, menyapa, selamat pagi Bu Guru, atau selamat pagi teman-teman. Itu kemudian berbicara secara sopan. Jadi kita dapat banyak nilai dalam satu keyakinan kelas. Dikaitkan lagi dengan profil pelajar Pancasila, ini semua masuk ke dalamnya, gitu kan, nilai-nilainya. Nah, kekuatan atau nilai positif yang dimiliki setiap sekolah mungkin berbeda, ya. Makanya tadi saya bilang setiap guru pasti ada keinginan lain, gitu ya, maunya muridnya seperti apa, gitu ya. Tetapi tujuannya sama, yaitu menumbuh kembangkan budaya positif dalam diri anak didik. Mari kita menciptakan keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Nah, materinya sampai di sini.
kesalahan yang sederhana, karena kalau anak usia dini susah kalau kita suruh memperbaiki kesalahannya yang ribet-ribet gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melakukan hal yang sederhana sesuai dengan posisi kita, sebenarnya posisi kontrol itu adalah sesuai dengan jenjang kita di mana. Kalau mungkin untuk jenjang yang lebih atas, mungkin anak-anak lebih gampang untuk dikoordinasikan ya, untuk mengikuti itu, misalnya ditanya apa yang perbaiki dan segala macam. Tetapi tantangannya adalah ketika anak-anak yang berusia masih kecil, kita harus tetap mengutamakan posisi kita sebagai teman. Kenapa? Kalau kita tidak menjadi teman, mereka tidak akan mau bercerita. Anak-anak kan seperti itu, kalau dia tertekan gitu ya, dia nggak suka sama orang itu, jangan harap jawab aja, lihat misalnya ya. Kamu kalau ngomong lihat mata ibu, nggak mau gitu ya. Nah, karena lagi kesel gitu ya, kesel sama ibunya gitu ya. Nah, tapi itulah makanya posisi kontrol itu tidak harus menjadi sesuatu yang negatif ketika kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Tetapi memang sebaiknya kita menghindari yang namanya hukuman secara fisik atau hukuman yang seperti tadi membuat anak merasa bersalah gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dengan lebih bijak kita sikapi dengan menjadi teman dan juga menjadi berangsur-angsur menjadi manajer yang baik bagi anak didik kita. Nah, sekian yang mau saya sampaikan ya Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita gitu ya. Nah, jadi tidak capek-capek kita duduk di sini gitu ya sejaman lebih gitu ya mendengarkan, tapi semoga kita pulang membawa suatu nanti saya mau berubah gitu ya. Jadi yang misalnya awalnya emosinya waktu menangani anak-anak kita sering meledak, lulus sadar dulu, tarik nafas dulu gitu ya. Nah, pikir dulu baik-baik gitu ya, bagaimana supaya kita tidak menangani anak, nggak membuat anak tuh semakin jadi di luar kontrol gitu ya. Tapi bagaimana kita mengembalikan anak untuk bisa terkontrol dengan baik. Oke, sekian mungkin dilanjutkan Pak Ares, ada request atau saya lanjutkan dulu aktivitas membuat itu. Ya, saya minta kesediaan Bapak Ibu ya, mungkin bisa dituliskan di sini. Jadi saya akan bagikan kertas. Saya mau Bapak Ibu menuliskan satu saja keyakinan kelas yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu, yang nilai-nilai positifnya yang sudah kelihatan. Misalnya kayak di sekolah itu mungkin anak-anaknya misalnya rajin membuang sampah gitu ya. Nah, itu kan suatu nilai positif, artinya ada nilai positif yang bisa kita tuliskan di sini yang menjadi keyakinan kelas. Kalau tidak bawa pen, saya ada pennya. Ada yang tidak bawa pen? Di pennya ada. Atau bisa di rumah juga beliau, kalau nggak di kelas keyakinan di rumah. Oh iya, boleh ya, boleh keyakinannya di rumah ditulis. Ya, kesepakatan bersama. Keyakinan itu kesepakatan, ya kesepakatan yang udah ada konsekuensinya juga gitu ya. Jadi misalnya kalau nggak melanggar, misalnya nih di rumah ada kesepakatan kalau pulang ke rumah harus berganti pakaian seragam. Nah, kalau tidak melakukan ada konsekuensinya, misalnya apa gitu ya. Nah, itu namanya kesepakatan, keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu, sudah? Sudah ya? Kalau sudah, saya kumpulkan kembali. Yang simpel-simpel aja ya, Bapak Ibu, nggak usah pikirnya sampai ini ya. Yang sudah sehari-hari kita lakukan. Ya, Bapak Ibu bisa menulis keyakinan kelas, boleh yang ada di kelasnya sebagai wali kelas
mungkin yang diterapkan di rumah. Oh, di rumah ini kesepakatannya apa gitu, apa menghargai pendapat orang lain, atau boleh apa namanya? Saya lupa itu. Rajin ataupun on time tepat waktu misalnya, atau jadi keyakinan itu nggak ada patokan, artinya ada kesepakatan baik itu di kelas, di sekolah ataupun kadang-kadang di rumah. Mencuci piring tepat waktu atau macam-macam, membereskan perlengkapan makanan setelah makan, nah itu boleh. Yang simpel-simpel, karena setiap keluarga itu biasanya beda kebiasaannya, Bu ya. Setiap keluarga itu beda-beda, atau sholat atau beribadah bersama-sama, itu boleh. Itu nilai religius. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu ya atas kesediaannya. Jadi, nah ini aturan tidak tertulis, tidak mengganggu teman ya. Nah, ini siapa yang ini? Oke, nah di sini mungkin tidak mengganggu teman kesepakatan di sekolah ya. Nah, benar ini tidak mengganggu teman, ini suatu kesepakatan yang sederhana, tetapi memang harus ada gitu kan. Kalau kita mengganggu teman kan artinya kita tidak peduli dengan teman kita gitu. Tetapi kalau kita bersikap seperti ini, kita ada saling menghargai gitu ya. Nah, kemudian ada lagi di sini. Nah, ini yang di rumah mungkin. Bangun tidur lebih awal untuk sholat subuh. Wow, ini adalah kembali ke profil pelajar-pelajar usia beriman bertakwa ya. Jadi tidak hanya nilai kedisiplinan di sini, tetapi juga ada nilai iman dan takwa. Nah, berarti di rumahnya ternyata semua anggota keluarga punya kesepakatan ini, artinya semuanya menganggap penting iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu. Kita berikan aplaus juga untuk semua. Dan saya harap tidak hanya dituliskan, tetapi juga ini menjadi suatu nilai-nilai yang memang kita jalankan setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah, ya. Dan nantinya bisa menjadi suatu akar budaya positif yang menimbulkan motivasi intrinsik. Kalau awalnya disuruh mama untuk bangun lebih awal, nanti sudah dewasa pun akan tetap seperti itu, bangun tidur lebih awal untuk sholat subuh, karena sudah tertanam budaya positifnya itu tadi. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Aris. Ya, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Jadi kita sudah masuk ke sesi yang terakhir. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan ada yang bertanya ataupun mungkin ada yang ingin dikulik, ada yang masih penasaran dan lain-lain. Kami persilakan untuk di sesi ini. Ada yang ingin bertanya mungkin? Ada? Oh, Ibu. Baik, silakan Nelly. Oke, terima kasih kesempatannya. Selamat siang ya. Masih semangat ya, belum ngantuk soalnya mata aku kata orang Belitung tidak kesip-kesip. Ya, oke. Berhubungan dengan budaya positif, saya ingin berbagi cerita gitu ya, atau menyamakan atau memberi masukan ke saya pribadi atau teman-teman yang satu sekolah dengan saya, mungkin yang dari Pak Aris SMA, mungkin yang dari Bu Gio dari TK, mungkin dari SMA juga bisa kami ambil gitu ya. Contoh budaya positifnya mungkin kami sederhanakan lagi gitu ya. Bagaimana caranya selain dengan kesepakatan kelas ya, bagaimana cara lain kita menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah yang supaya kalau misalnya budaya positif itu sudah diterapkan di sebuah sekolah dan sudah dirasakan, tentunya anak murid itu datang ke sekolah itu dengan hati yang sukacita, dengan hati yang senang. Selain dengan kesepakatan kelas, mungkin ada trik-trik lain gitu ya yang bisa membuat anak terus senang gitu datang ke sekolah ya. Terima kasih.
Saya yang jawab ya? Oke. Tadi kan kita bicara kesepakatan kelas ya. Benar apa kata Bu Nelly. Nah, saya mengambil contoh di sekolah saya. Bagaimana anak supaya tetap senang datang ke sekolah. Tadi kita bicara tentang kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan pengakuan. Nah, itu bisa kita pakai sebagai suatu sarana untuk memotivasi anak-anak supaya mereka tetap senang datang ke sekolah. Jadi mungkin ketika mereka datang lebih awal, contoh yang kecil, kita bisa berikan pujian kepada mereka. Wah, misalnya Hafiz hebat loh, hari ini datangnya lebih awal. Atau misalnya seperti kami sudah menerapkan yang namanya memberikan hadiah kepada anak yang absennya bersih. Jadi nggak pernah masuk gitu ya. Jadi nggak rajin ke sekolah gitu ya. Nah, itu kami berikan hadiah yang namanya absen bersih terrajin. Itu supaya apa? Supaya mereka termotivasi. Jadi mungkin kadang mereka lupa dengan kesepakatan kelas gitu ya. Seperti yang Mona bilang yang lebih sederhana gitu ya. Nah, itu yang kami sudah lakukan kalau di sekolah saya gitu ya. Nah, jadi ada namanya penghargaan. Jadi seperti yang Pak Aris bilang tadi, ironis sebenarnya katanya penghargaan tidak menghukum, tetapi penghargaan tetap perlu kalau menurut saya gitu ya. Karena apa? Ada kebutuhan akan pengakuan tadi, ada kebutuhan akan kesenangan. Jadi ketika mereka dipuji, ya mereka senang, merasa senang dan mereka juga mendapatkan kebutuhan pengakuan. Oh berarti ibunya perhatikan aku, ibu tahu aku datang duluan, gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya ceritakan untuk menjawab pertanyaan Ibu Nelly. Mungkin Bu Nelly kira-kira cukup atau oh ya Pak Aris mungkin mau menjelaskan menambahkan? Ya, terima kasih Bu Nelly atas pertanyaannya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika membuat anak itu semangat untuk ke sekolah selain ataupun kesepakatan kelas itu sudah tercapai, namun bagaimana membuat anak itu tetap bersuka cita, have fun dengan keberadaan kelas. Nah, tentunya peran guru di sini sangat esensial sekali. Apalagi guru memiliki inovasi ataupun media pembelajaran yang variatif. Kalau di SMA kebetulan saya ada membuat praktik baik namanya kelas sosial literasi. Nah, itu memang terpikir gara-gara alumni yang suka minta tolong editin tulisan di koran. Pak, tolong editkan tulisan saya. Oke, 1 sampai 5 kali dengan jurusan yang berbeda-beda. Ada jurusan bahasa Indonesia, komunikasi, hukum, sosiologi, dan lain-lain. Akhirnya saya bertanya, kenapa kalian pengen dieditkan dan juga minta tolong sekalian masukkan ke media massa, Pak, katanya. Terus mereka bilang, Pak, kami itu kalau masuk koran, kalau kuliah, nilai mata kuliahnya apa? Nah, dari situ saya berpikir, coba saya praktikkan praktik baik ini ke anak SMA bikin esai, bikin opini. Saya ajarkan, kebetulan saya sering nulis di koran. Nah, tahu gimana jalan cepatnya nulis di koran, saya ajarkan. Ternyata anak SMA pandai. Nah, dari itulah praktik baik itu tahun 2020 saya coba ikut lombakan di Kemdikbud, alhamdulillah dapat juara 3 nasional. Siswa pembelajaran kelas sosial literasi, inovasi literasi, siswa menulis di koran. Nah, dan memang pada zaman itu anak menulis di koran itu memang jarang. Guru juga sulit nulis di koran. Nah, ini siswa yang nulis karena memang bisa. Nah, ternyata sekarang dipraktikkan ternyata bisa dan dibukukan. Nah, termasuk juga nanti door prize-nya karena praktik baik itu sudah saya bukukan jadi buku. Nah, ini. Jadi nanti untuk door prize-nya saya kasih buku saya. Nah, jadi praktik baik ini sudah diterapkan dan juga sudah ada output-nya, sudah dapat juga penghargaan menjadi juara 3 nasional. Nah, nanti ini sebagai door prize di kegiatan kita ini. Nah, itu gara-gara terpikirnya gara-gara siswa gitu. Jadi ketika guru melakukan inovasi, nah itu juga membuat mereka terstimulus gitu. Karena kadang-kadang tulisan itu ditunggu juga dari mereka. Ide-ide baru itu gara-gara tulisan anak murid kita, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau di sosiologi ada yang nulis tentang mohon maaf LGBT. Saya tahu ternyata LGBT itu bisa dari gen. Karena gen jumlah kromosom laki-laki
di dalam tubuh laki-laki itu lebih sedikit daripada yang perempuan, yang kromosom yang perempuan yang lebih banyak. Jadi dia bisa bertingkah kayak gitu, tambah lingkungannya lagi kebanyakan perempuan misalnya, nah, itu lebih cenderung lagi dia berperilaku kayak gitu. Bisa karena gen rupanya. Itu dalam tulisan siswa. Saya baca lagi, ada yang menarik lagi, ada yang nulis tentang wibu. Iya, ada yang nulis tentang game online, ada yang nulis tentang apa namanya yang sekarang mental health. Nah, jadi kasus-kasus kekinian itu gara-gara tulisan siswa, jadi impactnya, imbasnya memang dua arah gitu. Mereka nulis, saya juga tahu, saya juga ibaratnya memberikan praktik baik ini agar mereka bisa mengeluarkan undang-undang mereka. Ada yang nulis tentang broken home, karena memang mereka broken home. Jadi yang ditulis mereka itu yang mereka lihat. Jadi kalau yang paling mudah itu anak, cari yang berada di sekitar kalian, yang terjadi pada diri kalian atau yang kalian amati di media, itu yang paling gampang. Kalian kan bukan ahli, kau bisa nulis di koran, tapi kalau kau mengalami itu pasti kau tahu faktor penyebabnya. Wah, ditulis dari dia. Nah gitu, oh iya ya, saya juga baru gini, oh dia kayak gini. Kita itu jadi salah satunya inovasi guru sih ibu ya. Ketika kita memiliki inovasi pembelajaran yang berbeda, atau ibu ini suka pembelajarannya di outdoor, nggak mesti di kelas. Itu juga merangsang apa ya, mesti urus anak agar dia juga lebih tertarik ataupun bersemangat ketika belajar di sekolah. Kayak gitu sih ibu ya. Silakan, ada satu lagi kali ya. Akhir kali. Bu Neni, masih ada pertanyaan? Sudah ya, saya simpulkan dari Pak Aris, mungkin kita perlu metode yang bervariatif ya ketika kita mengajar supaya anak semangat datang ke sekolah gitu. Ada lagi yang ingin bertanya, Bu Eli? Iya, baik-baik. Bapak Ibu, ini yang akan saya tanyakan adalah tentang kesepakatan kelas itu tadi. Jadi kesepakatan kelas itu kan antara guru dan siswa. Iya. Ini saya punya anak yang paling besar itu duduk di sekolah pertama, ya, kelas 8. Iya. Jadi gini, kalau di kesempatan kelasnya memang saya itu memang kurang tahu gitu ya. Walau ada di grup gitu, mungkin di tempat lain kesepakatan kelasnya itu mungkin bisa di-share gitu ya, mungkin ya. Cuman ada baiknya mungkin kalau seandainya ada kesepakatan kelas, orang tua juga ikut tahu gitu ya. Biar nanti ada kerjasama ya. Jangan sampai begitu ada hal seperti ini orang tua tidak tahu gitu ya, mungkin seperti itu. Iya, mungkin nanti gimana ya bilangnya? Karena semua itu berjalan, sudah pasti harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dan guru ya. Anak saya ini termasuk anak yang apa ya? Kalau dibilang kurang apa ya? Ya walaupun ada yang juara ya apa, dia itu biasa aja gitu ya. Untuk berkompetensinya nggak ada gitu ya. Ada baiknya mungkin ya seperti kalau ada di kelas itu mungkin apa saja sih ya, seperti tadi saya bilang apa saja maksudnya kegiatan antara guru dan murid itu bisa di-share gitu ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada bagaimana nanti saya kasih masukan ke sekolahnya gitu ya, ke wali kelasnya. Kalau kesepakatan kelas itu yang bagus, yang baik murid itu untuk memotivasi mereka itu seperti apa ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Bu Eli, terima kasih ya pertanyaannya. Nah, benar tadi kata orang tua. Nah, kebetulan saya kemarin sebelum di sini, saya sudah sosialisasi dulu dengan orang tua murid di tempat saya mengenai kesepakatan kelas ini gitu ya.
Tapi waktu dia lomba dongeng, kami kaget Bu. Percaya diri luar biasa. Waktu dia latihan tuh nggak, disuruh latihan, ada naskahnya ya, disuruh latihan di rumah. Nggak mau Bu, malu depan kami. Ujian, dan anak latihan depan kami. Dan tapi dia punya gaya sendiri gitu loh, gaya sendiri. Jadi dia punya gaya sendiri dia belajar. Tetapi kita sebagai guru dan wali kelas mungkin hanya perlu namanya memfasilitasi. Nah, itu yang perlu kita lakukan, menyediakan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mereka. Jadi kalau menurut saya seperti itu ya Bu ya, untuk apa yang Ibu ceritakan tadi mungkin bisa diusulkan kepada wali kelas, berbicara dari hati ke hati ya, saya mau inginnya seperti ini gitu Bu ya. Nah, kemudian nanti mungkin Ibu ini akan mengambil tindakan bekerja sama lagi dengan sekolah, karena nggak mungkin Ibu ini sendiri gitu kan ya, harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di sekolah. Nah, nanti akan mungkin tersalurkan gitu ya bakat Ibu di dalam suatu kegiatan yang diadakan di sekolah. Demikian Bu kalau dari saya gitu ya. Saya ada pertanyaan Bu. Fares mau menambahkan ya? Ya, terima kasih Bu Soraya. Jadi kalau di SMA karena kami bekerja sama dengan lembaga psikologi gitu ya. Kalau di SD atau TK boleh ke BKJM atau mungkin sekolah itu menganalisis sendiri atau kerjasama dengan seorang psikologi atau boleh seperti itu. Jadi kami memang ada beberapa kasus dia itu pintar tapi hasil prestasinya rendah. Ada tingkat levelnya 1, 2, 3, 4. Pintar semua karakter tinggi 4. Tapi tiba-tiba waktu ada hasil prestasi 1. Tapi memang iya, seperti yang di SMP 1 ya, ada namanya mobil Arayan. Nah itu pintar. Kalau menurut cerita dari gurunya yang di SMP, semua kegiatan tuh dia kalau disuruh bisa. Tapi saya ini harus disuruh. Karena itu apa ya, yang hasil prestasi itu terlihat dari jawaban yang dia lakukan gitu yang diisi. Nah jadi kalau di SMA, tapi kalau di tingkat yang lebih rendah SD atau TK boleh dari wali kelas gitu ya. Tapi kalau dari SMA kami ada bikin kelompok namanya Pusbinpres, Pusat Pembinaan Prestasi. Jadi ada guru-guru yang membidangi di posisi tertentu, misalnya ada yang bahasa, seni, sains, dan literasi dan lain-lain. Nah mereka yang mencari anak-anak yang berpotensi, termasuk juga anak yang berpotensi tapi hasil prestasinya rendah. Nah mereka dipanggil secara khusus. Nah mereka ditreatment terus diberikan apa ya, pemahaman. Kamu ini punya loh yang kayak gini, saya nggak dimanfaatkan. Ibaratnya kamu tuh punya mobil. Nah kawan kamu punya mobil biasa misalnya, kamu punya mobil balap. Tapi saya mobil yang kamu punya ini nggak kamu pakai, kamu bisa lebih cepat. Ibaratnya kayak gitu. Coba kamu ikut kompetisi, nah, terus diberikan pemahaman, akhirnya dia berhasil juga ikut beberapa kegiatan dan juara. Dan begitu juga saya juga punya anak saya juga Bu. Anak saya juga mau ikut lomba ini, enggak malas ini enggak. Saya tahu dia punya kemampuan. Kamu tuh gini bang, nih. Alhamdulillah Bu, sekarang dia bisa ikut lomba mewarnai apa mau dia. Memangnya awalnya memang nggak mau, tapi ya harus ada sentuhan orang tua dan juga dibantu sama guru di sekolah. Ibu tolong Bu, kalau dari istri saya bilang, tolong Bu, perpisahan kelas 6 suruh dia baca puisi. Kalau disuruh kita nggak mau ya Bu? Mau Bu, sampai nangis latihan ya Bu. Kadang-kadang, tapi itulah dia alhamdulillah memang harus dibimbing secara khusus lah. Tapi ada juga yang kemampuan siswa dari hasil psikotesnya sedang 3 misalnya dari 1 sampai 4 atau 2, tapi dia hasil berprestasinya tinggi 4. Ada yang kayak gitu biasa aja, tapi pengen juara gitu. Ada yang kayak gitu juga. Nah itu ketekunan yang mengasah mereka. Dan itu juga biasanya jadi orang yang berhasil. Karena orang yang berhasil itu kadang-kadang bukan orang pintar sih, orang cerdas, orang yang tekun. Mereka yang punya pantang sifat yang pantang menyerang, terus mau berusaha tahan banting, dihina masih terus melakukan, dicaci maki masih terus bersemangat. Nah itu yang akan berhasil. Seperti itu. Semakin apalagi ada yang punya mindset, semakin ada yang menghina dia, itu loh menjadi bahan bakar semangat untuk membuktikan bahwa dia itu bisa lebih baik dari ucapan orang itu. Ada yang tipikal orang kayak gitu. Nah kayak gitu, tapi itu by proses. Nah cuman
sudah ada bakatnya tapi dia nggak mau berprestasi, itu juga kadang-kadang aduh sayang banget kamu nih, saya tuh pengen jadi kamu kan, kira kita kadang-kadang bisa nyanyi bisa ini, tapi kalau saya nggak punya bakat, coba saya seperti itu Bu ya. Tapi ya itulah kolaborasi ya beliau ya, orang tua, wali kelas, dan juga mungkin kita bisa kalau di SMA bisa memanfaatkan teman sebayanya seperti itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Karena tadi ada 2 yang bertanya, kita juga akan memberikan door prize kepada Bapak Ibu yang bertanya. Mungkin bisa maju ke depan untuk difoto. Ibu Nelly dan Bu Eli. ya Bu Eli tadi yang sudah bertanya. Silakan Bu ke depan. Ya, terima kasih Ibu. Kami mohon maaf sekali apabila ada salah kata pada kegiatan ini. Sekali lagi kita aplaus untuk kita semua. Luar biasa sekali kami walaupun agak dadakan gitu bukan Ibu ya, agak-agak ini ya gitu ya, tapi ya alhamdulillah materi kita bisa tersampaikan dan juga Bapak Ibu juga bertanya dengan antusias, dengan rasa penasaran terkait praktik yang harus dilakukan di sekolah. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan jika kami ada kegiatan lagi, karena ini kami baru pertama kali luring. Biasanya kami daring. Bapak Ibu itu sebenarnya agak lebih mempermudah kami, tapi kami coba luring dengan kondisi momen guru-guru isi rapor. Ternyata tidak mudah mengumpulkan ataupun mengajak Bapak Ibu dengan hal seperti ini, seperti mengumpulkan verbal Bu ya. Ya susah benar gitu rasanya ya Allah. Tapi ya. Tapi tidak masalah lah, alhamdulillah bisa tersampaikan. Dari kami cukup sekian. Sekali lagi Bapak Ibu atas partisipasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini menjadi tali silaturahmi kita. Jadi saya juga kenal lebih lanjut Ibu Deli, Ibu Soraya juga. Jadi saya kenal beserta ibu-ibu yang lain, Ibu Citra juga saya juga lebih tahu, dan juga ada ibu-ibu yang lain yang tidak saya lihat juga, jadi saya terlihat. Oh ternyata ada ibu guru PAUD yang di sini gitu kan. Kalau nggak ikut kegiatan kayak gini kan kita nggak tahu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ke depan ada kegiatan yang lebih bermanfaat lagi lah seperti itu. Itu saja mungkin Ibu Gio dari kami, cukup sekian. Mudah-mudahan kita pertemuan ini membuat kita bisa meningkatkan kualitas untuk pendidikan terutama di Kota Manggar dan Kabupaten Belitung Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.